سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan serta tuntunannya kepada kita, agar kita senantiasa bisa menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan tafsir atau tadabbur Al-Quran. Kita akan mencoba menafsirkan ayat-ayat yang pendek, yaitu yang berada di juz yang ke-30, yang sering kita baca di dalam sholat, yang mudah-mudahan dengan penjelasan yang kami sampaikan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika baca, kalau disertai dengan pemahaman, maka akan lebih bisa menguatkan keimanan. Terlebih hanya ketika dibaca di dalam sholat, maka bacaan yang dilandasi pemahaman akan menghantarkan kita kepada kekhusyuan. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai di surat An-Nas, ya, surat yang ke-114. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat An-Nas ini, jemaah sekalian, sama dengan surat Al-Falaq yang diawali dengan perintah dari Allah untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah. Oleh karenanya surat Falaq dan An-Nas ini diistilahkan dengan surat Al-Mu'awwidzatain, karena di dalamnya Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah olehmu Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia. Di ayat pertama ini Allah menyinggung terkait dengan kerububiahannya. Kita diperintahkan oleh Allah berlindung kepada Rabb yang menciptakan kita, yang menghidupkan dan yang mematikan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, bahkan yang menjamin segala macam kebutuhan kita. Maka sudah sepantasnya kita berlindung kepada Rabb yang senantiasa hidup, tidak akan pernah mati, yang maha kuat, tidak akan pernah lemah. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat berlindung kita. Malikin nas, dengan dipendekkan mimnya, biasanya diartikan dengan penguasa atau raja. Malikin nas, raja manusia. Nah, berbeda hanya di surah Al-Fatihah dengan dipanjangkan mimnya, Maliki Yaumiddin. Biasanya Maliki dengan dipanjangkan mimnya itu diartikan dengan yang memiliki atau yang menguasai. Di surah An-Nas ini lebih dalam lagi pemaknaannya, jemaah sekalian, ketika mimnya itu dipendekkan. Karena yang namanya raja pastilah dia menguasai. Yang namanya penguasa pastilah dia punya kewenangan. Malikin nas, raja manusia. Sehingga ketika kita membaca ayat ini,
kita menyadari bahwasanya tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh manusia melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja yang maha kuasa, yang sangat kuat dan sangat punya kewenangan untuk memerintah, melainkan semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, ilahin nas. Allah adalah sesembahan manusia. Di sini disinggung tentang keuluhiyahannya. Tauhid uluhiyah sebagaimana yang kita fahami bersama, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kalau seorang manusia dia meyakini Allah sebagai Robnya, maka dia pun harus meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang Allah muliakan, dari apa kita berlindung? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas, dari kejahatan setan yang suka bersembunyi. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita bagaimana setan menggoda umat manusia. Mereka akan senantiasa mengintai manusia di mana mereka lengah, maka di sana mereka akan menggoda. Oleh karenanya, setan yang dimaksud dalam ayat ini adalah setan dari kalangan jin yang bersembunyi di dalam diri manusia. Bahkan mereka masuk ke dalam aliran darah manusia. Untuk apa? Untuk menyesatkan mereka. Untuk memberikan bisikan yang halus kepada mereka. Yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu itu biasanya diartikan dengan bisikan yang halus. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya yang namanya setan, mereka tidak akan henti-hentinya menggoda kita sebagai umat manusia. Mereka akan menghalalkan segala macam cara, menggunakan segala macam jalan agar manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jemaah sekalian, setan itu tidak leluasa menggoda kita kalau kita senantiasa zikir kepada Allah. Maka zikir adalah senjata yang sangat ampuh untuk bisa melawan godaan setan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dalam diri manusia itu jemaah sekalian ada hati. Hati adalah nilai manusia. Hakikat manusia itu adalah dalam hati mereka. Hati adalah wadah tempat manusia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia diperintahkan untuk bisa membersihkan hatinya. Tapi ada kalanya jemaah sekalian, hati ini dipenuhi dengan segala macam bisikan. Hati ini dipenuhi dengan segala macam kotoran yang berasal dari setan. Yang senantiasa memberikan bisikan ke dalam dada manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan bisikan ke dalam dada manusia untuk melanggar aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, di akhir surat An-Nas ini Allah menutupnya dengan firman minal jinnati wan nasi. Ternyata setan itu ada dua. Yang pertama dari kalangan jin, yang kedua dari kalangan manusia. Ya. Dan ini bagian dari sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adanya setan di alam dunia tiada lain adalah ujian bagi umat manusia. Bahkan ujian dengan adanya setan itu bukan hanya manusia biasa, tetapi para nabi dan rasul pun mereka mendapatkan ujian berhadapan dengan setan, baik dari jenis manusia ataupun dari bangsa jin. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara misi yang dilakukan oleh setan, sebagaimana yang Allah firmankan, yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura, memberikan wahyu, bisikan yang halus antara satu dengan yang lainnya. Apa bisikan yang mereka berikan? Yaitu memberikan tipu daya, menghiasi perbuatan yang buruk seakan-akan baik,
menghiasi perkara yang hal haram, maka dianggapnya seakan-akan perkara yang halal. Zukhrufal qawli gurura. Mereka ada kalanya mengucapkan perkataan yang indah, ucapan yang manis. Agar apa? Agar kita tertipu. Tidakkah kita ingat bagaimana kisah nenek moyang kita, Adam alaihissalam, ketika digoda oleh iblis bersumpah kepada Adam. Allah menggambarkan wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwasanya dia adalah juru nasihat, ya, yang menghendaki kebaikan kepada keduanya. Tetapi di balik itu semua jemaah sekalian, ternyata ada tipu daya, ada kelicikan pada diri iblis. Iblis ingin mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga sehingga berusaha untuk menipu, membujuk rayu keduanya untuk memakan buah yang terlarang, buah yang dilarang. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan saat kita digoda oleh setan. Allah berfirman, wa imma yang zagonnaka minasyaitani nazgung fasta'idz billah innahu huwas sami'ul alim. Ketika kalian mendapati sedang digoda oleh setan, maka hendaknya berlindung kepada Allah. Fasta'idz billah. Ketika Allah memberikan perlindungannya kepada kita, maka tidak ada satupun yang bisa mencelakakan kita. Oleh karenanya, kembali kepada tema kita pada kali ini, di surat An-Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar senantiasa meminta perlindungan kepadanya. Di sana, di luar sana, banyak sekali godaan yang akan kita hadapi. Banyak sekali rintangan yang akan kita lalui. Oleh karenanya manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya. Manusia tidak bisa mengandalkan kehebatan atau kepintarannya. Mereka perlu kekuatan yang besar. Mereka perlu perlindungan, ya, pertolongan yang agung. Dan semua itu tiada lain berasal dari pencipta kita, Rabbun Nas, Tuhan manusia, Ilahin Nas, Malikin Nas, Raja manusia, dan sesembahan manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongannya kepada kita. Demikian jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.